Ya, shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi pada pertemuan saat ini. Ya, ini pertemuan kita yang kedua, dan pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian geografi dan juga menjelaskan sedikit objek studi dari geografi. Dan materi kita pada saat ini tentang objek studi geografi dan aspek geografi. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas tentang objek studi geografi, objek material ya, tentang fenomena geosfer, contoh-contoh dari fenomena geosfer, dan Ibu sudah membaca semuanya, jawabannya bagus-bagus, baik ya. Dan masih ada juga yang belum mengumpulkan tugas, ya terima kasih pada yang sudah mengumpulkan tugas, ada yang belum, Ibu masih menunggu. Dan sekarang kita akan masuk pada objek studi geografi. Ya, objek studi geografi dan aspek geografi. Bisa kita lihat di sini. Objek studi geografi adalah yang pertama objek material, yaitu berhubungan dengan fenomena geosfer. Yang kedua objek formal, yaitu sudut pandang atau cara pandang untuk mengkaji objek material. Nah, bisa dengan pendekatan keruangan, dengan pendekatan ekologi dan pendekatan kewilayahan. Ini adalah materi kita yang selanjutnya. Dan yang kedua ini adalah aspek geografi, adalah aspek fisik, itu tentang fenomena geosfer, dan aspek sosial tentang aktivitas atau kegiatan manusia. Ya, jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memperhatikan video berikut ini ya, diperhatikan secara baik ya. Baik, kita kembali lagi pada pembelajaran geografi. Nah, kali ini merupakan pertemuan kita yang kedua, di mana yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini yaitu objek studi dan aspek geografi. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisis objek studi dan aspek geografi. Nah, kita awal yang pertama, objek studi geografi. Nah, secara umum, objek studi geografi terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada objek material, dan yang kedua nanti ada objek formal. Objek material berarti berupa fenomena-fenomena yang ada pada geosfer. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung tentang fenomena geosfer. Saya akan menguraikan apa-apa saja fenomena geosfer. Jadi dari arti katanya, geosfer ini berasal dari dua suku kata. Geo artinya bumi, sedangkan sfera lapisan ya. Lapisan-lapisan bumi. Secara umum terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan batuan. Yang kedua ada atmosfer, lapisan udara. Yang ketiga ada biosfer, lapisan makhluk hidup. Dalam hal ini hanya flora dan fauna ya. Lapisan hidrosfer, yaitu air. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu antroposfer, yaitu lapisan manusia atau penduduk ya. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ini minggu lalu Ibu sudah jelaskan fenomena geosfer ada 5, litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Dan kita sudah tahu masing-masing apa itu litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kemudian ini berupa tugas dan kamu sudah memberikan contoh apa saja yang masuk dalam litosfer, atmosfer, dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah objek studi berupa objek formal.
Nah, ini merupakan sudut pandang atau pendekatan atau cara pandang yang digunakan untuk mengkaji objek material. Ya, ini bisa berupa pendekatan ke ruangan, mengkaji persebaran ya. Ada pendekatan ekologi, mengkaji lingkungan, dan ada pendekatan kewilayahan, gabungan dari beberapa wilayah. Ya, itu objek formal, yaitu sudut pandang atau pendekatan atau cara pandang untuk mengkaji objek material. Ya, bisa berupa pendekatan ke ruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kewilayahan. Ini materi kita yang selanjutnya pada pertemuan yang berikut nantinya. Inilah objek studi geografi. Nah, lalu selanjutnya aspek geografi. Kalau kita lihat pada bagan ini, aspek geografi ada dua, ada aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik bisa berupa fenomena-fenomena geosfer, sedangkan aspek sosial berupa aktivitas atau kegiatan termasuk hasil karya manusia ya. Yang pertama tadi aspek fisik, kita lihat pembahasannya. Nah, aspek fisik ini merupakan semua fenomena alam yang terjadi pada litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan antroposfer yang dapat diamati. Iya, ini ya, aspek fisik. Semua fenomena alam atau fenomena geosfer yang terjadi pada litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan antroposfer yang dapat diamati, yang sudah kamu berikan contohnya pada tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, jadi bisa dimengerti ya, itu aspek fisik. Sekali lagi, litosfer tadi lapisan batuan, hidrosfer lapisan air, perairan ya, biosfer makhluk hidup, atmosfer lapisan udara, dan antroposfer manusia. Nah, aspek fisik ini contohnya yang pertama ada letusan gunung api. Ini bagian dari litosfer ya. Jadi letusan gunung api itu merupakan aspek fisik. Badai, tsunami, kemudian ada hutan, kekeringan, lalu ada banjir rob. Banjir rob itu banjir karena air laut pasang ya. Kemudian ada air laut, ada sungai, ada danau, dan yang lain-lain yang termasuk dalam kajian geosfer ya. Nah, itulah contoh dari aspek fisik. Ya, itu baru sebagian contoh gunung api, badai, tsunami. Ini dia yang terjadi pada fenomena alam atau fenomena geosfer, itu pada litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan antroposfer. Ini baru sebagian contoh. Kamu sudah bisa lihat pada jawaban kamu masing-masing. Nah, lalu secara umum aspek fisik ini bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Nah, yakni ada aspek topologi, ada aspek biotik, dan ada aspek non-biotik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama aspek topologi. Nah, aspek topologi ini berkaitan dengan letak suatu daerah, bentuk muka bumi, luas area di permukaan bumi, dan batas-batas wilayah. Nah, kita lihat contohnya ada misalnya letak astronomis Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini merupakan aspek topologi ya. Luas kota Medan misalnya 265,1 km persegi. Kemudian batas-batas kota Medan
dengan Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini merupakan contoh dari aspek topologi. Yang kedua tadi adalah aspek biotik. Nah, aspek biotik berarti berhubungan dengan makhluk hidup ya, berupa hewan dan tumbuhan ya, termasuk manusia secara fisik. Contohnya jenis dan persebaran hewan atau fauna baik yang ada di Indonesia maupun di dunia ya, termasuk persebaran hutan, misalnya persebaran tumbuhan baik di Indonesia termasuk juga di dunia ya. Nah, yang ketiga aspek fisik yaitu aspek non biotik. Dari arti katanya non berarti bukan ya. Jadi aspek non biotik ini berarti benda mati ya. Ini berupa air, tanah, dan udara ya. Kita lihat contohnya, misalnya Indonesia yang beriklim tropis. Iklim berarti berhubungan dengan udara ya. Lalu contoh yang kedua, terdapat beberapa jenis tanah di Indonesia. Ada tanah aluvial, tanah gambut, tanah mergel, ada tanah vulkanis, dan jenis tanah yang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari aspek non-biotik. Nah, itulah aspek fisik ya. Nah, lalu yang kedua adalah aspek sosial. Nah, ini merupakan segala fenomena yang berhubungan dengan hasil kegiatan manusia. Nah, dapat dikelompokkan menjadi aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama aspek ekonomi, berarti. Nah, yang pertama tadi aspek ekonomi. Nah, ini merupakan aspek sosial yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Misalnya kegiatan pertanian, perkebunan, pertambangan, ada perikanan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi yang lain. Nah, kita bisa lihat pada gambar, ini merupakan contoh dari aktivitas ekonomi penduduk ya. Ada aktivitas pertanian dan perkebunan ya. Nah, aspek yang kedua bagian sosial yaitu aspek budaya. Nah, ini adalah aspek sosial yang berkaitan dengan unsur sosial budaya seperti pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan kegiatan atau hasil kebudayaan manusia yang lain. Nah, misalnya kebudayaan dalam bentuk atau wujud makanan, termasuk juga kebudayaan dalam wujud tarian, nah selanjutnya yaitu aspek politik. Nah, ini merupakan aspek sosial yang berkaitan dengan unsur pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat dalam konteks keuangan ya. Nah, jadi misalnya wilayah pemerintahan termasuk juga batas-batas secara politik atau batas-batas secara hukum ya. Kita lihat contohnya misalnya kerjasama antar wilayah atau kerjasama antar negara. Contoh yang lain pembagian wilayah secara politik atau secara hukum ya. Batas-batas negara misalnya, itu merupakan contoh dari aspek politik. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini. Sekali lagi jika Ibu rasa sangat jelas sekali materi kita pada saat ini melalui kita bisa lihat pada video tadi, sangat jelas ya mengenai objek dan aspek geografi ya,
di mana mengenai objek studi geografi ini kita juga sudah pelajari pada minggu yang lalu. Kemudian aspek geografi itu ada dua, aspek fisik dan aspek sosial. Ya, aspek fisik itu terdiri dari aspek topologi, biotik dan non biotik, dan aspek sosial terdiri dari aspek ekonomi, budaya dan politik. Ya, kita lihat rangkuman materi pada saat ini. Ya, objek studi geografi, objek material, ada fenomena geosfer yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kemudian objek formalnya adalah cara pandang untuk mengkaji objek material di atas. Kemudian aspek geografi, ada aspek fisik, dia berhubungan dengan fenomena geosfer, ya 5 ini ya. Kemudian aspek sosial berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Ya. Jadi sekian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Ya, saat ini belum ada lagi tugas. Nanti menunggu tugas selanjutnya Ibu akan berikan LKS. Ibu akan kirim di WA grup mata pelajaran geografi. Ya, jadi sekian, tetap semangat ya untuk selanjutnya mengikuti materi. Dan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.